jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh tiba di hari Rabu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang walaupun Tuhan saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah ya Tuhan semangat untuk beribadah itu selalu ada di dalam kehidupan kami sebagai umat. Berkati Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadikan suatu penghiburan, kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian kita dari Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang mengatakan doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah Mazmur pujian kita. Datang dan kuduskan hidupnya.
hati umatmu, agar memahami kitab yang kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, lalu kami lakukan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Allah. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Salam. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita bisa bersama-sama keluarga untuk mengikuti ibadah keluarga di rumah kita masing-masing.
Puji Tuhan kalau pada saat ini juga kita diberi kemampuan dan juga sukacita serta ketenangan untuk mengasihi selalu Tuhan dalam doa dan juga dalam pujian. Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika COVID-19 ini terus merajalela di dunia dan juga di tempat kita masing-masing, kadang-kadang kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Dan apa yang harus saya lakukan ketika persoalan seperti ini yang saya hadapi? Firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, dan saya, di mana Daud memberikan suatu contoh yang sangat baik untuk Bapak, Ibu, dan saya renungkan. Daud dalam menghadapi tantangan hidupnya, Daud adalah seorang pemimpin. Tidak sedikit juga tantangan yang Daud hadapi. Musuh di mana-mana dia harus hadapi. Musuh itu tidak datang dari jauh, tapi musuh itu datang juga dari tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada yang menduga bahwa COVID-19 ini melanda kehidupan kita. Dan pada saat itu, Ibu, Bapak, dan saya sering sekali merasa ketakutan, merasa sedih, mungkin juga merasa kecewa. Tapi satu hal yang kita tahu, Bapak, Ibu, dan saya hadir. Yang seperti kita lakukan pada saat ini, satu tujuannya, yaitu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu contoh yang luar biasa yang dialami oleh Daud, untuk memberikan contoh kepada Bapak, Ibu, dan saya, bagaimana Daud begitu kuat, begitu sukses, ketika tantangan itu menghampiri kehidupannya. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, GPIB Sinode mengangkat tema, carilah Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, baik itu dalam doa, dalam puji-pujian, maupun penyembahan kita, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Dan ketika kita selalu mencari Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Sama seperti bacaan firman Tuhan pada saat ini. Daud memohon kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ibu, Bapak yang saya kasihi, ini contoh dari Daud. Dia mau mengungkapkan perasaannya dengan penuh kerendahan hati. Dia meminta kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi segala persoalan di sekitarnya, satu hal yang dia tahu, meminta kepada Tuhan adalah satu-satunya yang membuat dia merasa nyaman. Kekasih Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbagai macam tantangan kehidupan yang kita alami setiap hari. Namun satu hal yang kita tahu, kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang Bapak Ibu sembah adalah Allah yang penuh kasih. Tidak ada bedanya ketika Daud menyapa Tuhan sebagai Allah yang memimpinnya. Tidak ada perbedaannya ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, kita mencari Tuhan sama seperti Daud. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan segala doanya dengan penuh kerendahan hati.
Ibu bapak yang saya kasihi, ketika kita menghadapi persoalan seperti yang kita hadapi saat ini, yang kita bisa lakukan mencari Tuhan. Tidak ada yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan kebingungan, dengan ketakutan, dengan kesedihan, tidak dapat menolong kita. Tapi kita harus berdasarkan ketenangan hati, sehingga kita dapat mencari Tuhan setiap waktu. Betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Dibutuhkan hati yang tenang ketika kita menghadapi persoalan. Dengan ketenangan juga kita dapat menyelesaikan segala persoalan. Dengan ketenangan juga kita bisa dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ayat 3 firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 141 ayat 3 berkata, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Daud berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan untuk mengawasi bibirnya, supaya bibirnya itu tidak membuat suatu persoalan. Baik ketika Daud sedang memimpin kerajaan yang besar itu, maupun dalam kehidupannya setiap hari. Dia dengan rendah hati minta kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga tutur katanya, hatinya, supaya dia bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam pelayanannya. Ayat yang keempat dikatakan, "Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka." Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Daud juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan memperhatikan Daud, supaya jangan ada pikirannya, hatinya melakukan kejahatan, apalagi mengikuti kemauan orang yang tidak benar. Daud betul-betul menjaga dirinya supaya dia betul-betul di mata Tuhan itu adalah orang yang taat, orang yang setia, dan orang yang kudus. Ibu bapak yang saya kasihi, menghadapi situasi seperti ini tidak bisa kita mengandalkan diri kita. Hanya bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita di saat-saat seperti ini. Hanya Tuhan yang mampu membela dan menyelesaikan segala persoalan. Di situasi seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mengalami suatu peristiwa yang tidak nyaman akibat perbuatan orang lain. Daud adalah contoh yang baik. Dia meminta kepada Tuhan supaya Daud memiliki hati yang betul-betul tenang, pikiran yang tenang, supaya dia betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ibu bapak dan saya, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Oleh sebab itu, tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita mencari Tuhan. Kapan kita mencari Tuhan? Setiap waktu. Pada waktu kita bangun pagi, kita mencari Tuhan dalam doa, dalam firman Tuhan. Di gereja kita, sabda bina umat sudah ada, sudah lengkap. Kita tinggal membaca.
Kita bisa merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Siang hari kita bisa juga dekat selalu sama Tuhan. Dimanapun kita ada. Tuhan yang selalu kita andalkan. Tidak ada yang lain selain dari Tuhan satu-satunya yang menolong Bapak Ibu di situasi seperti saat ini. Ibu Bapak, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Ayat 8 dari kitab Mazmur 141 ini berbunyi, "Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku." Di sini Daud sungguh-sungguh dengan rendah hati minta kepada Tuhan supaya betul-betul Tuhan membentuk Daud sebagai orang yang taat. Dan Daud itu membuktikan itu. Ketika dia mengalami kekecewaan, ketika dia mengalami kesedihan, ketika dia mengalami kesusahan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan ketika Daud berdoa kepada Tuhan? Doa-doa Daud selalu didengar oleh Tuhan. Itulah sebabnya Daud selalu mencari Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika kita menikmati hidup setiap hari, ada banyak tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Ada banyak kekecewaan yang kita hadapi setiap waktu. Bahkan tidak sedikit harus menangis. Tidak sedikit juga iman kita terpojok, hati kita terluka. Tapi satu hal yang kita tahu, contoh yang baik yang datang dari Daud. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan betul-betul memperhatikan apa yang dia butuhkan. Karena dia merasa bahwa Daud itu adalah anak Tuhan. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya pada saat ini adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, jawaban itu selalu ada. Pertama, jawaban dari Tuhan itu ketenangan hati. Itu jawaban. Jangan sedih ketika meminta sesuatu lalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi jawaban yang pertama, Tuhan akan mengirimkan Roh-Nya untuk menguasai Bapak Ibu. Sehingga kita semua anak-anak Tuhan merasakan ketenangan yang dari Tuhan. Nah, jawaban yang berikutnya apa yang dialami oleh Daud? Tuhan selalu tampil sebagai pembela. Dimanapun dia pergi, Tuhan selalu menjaga Daud. Ini bukti. Ibu bapak yang saya kasihi, dimanapun kita ada. Kalau Bapak Ibu dan saya tetap setia kepada Tuhan, dimanapun kita ada, Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati setiap apa yang kita butuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagian B bacaan ayat 8 ini, "Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku." Betul-betul Daud itu menganggap Allahnya itu adalah Bapa yang penuh kasih. Dia meminta hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar, dia selalu meminta belas kasihan Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, sejauh mana kedekatan Bapak Ibu dan saya kepada Bapa kita yang mengasihi kita setiap waktu. Pertolongan Tuhan itu bagi anak-anak Tuhan selalu ada. Selalu ada.
Tidak pernah Tuhan bilang, oh nanti dulu, tunggu dulu. Kalau kamu berubah, tidak seperti itu. Kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, jangan pernah memikirkan apa yang akan kita raih. Jangan pernah kita pikirkan tentang apa yang kita butuhkan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang yang taat dan setia sama Tuhan, percayalah, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu yang selalu mencari Tuhan setiap waktu. Jangan tunda-tunda waktu. Carilah Tuhan setiap waktu. Ketika kita di jalan, carilah Tuhan, sapalah Tuhan. Ketika kita ada di rumah, ketika kita waktu istirahat malam, ketika kita bekerja, hanya Tuhan yang maha baik itu yang akan selalu memperhatikan segala yang kita butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai suami yang baik, mari kita mengawali hidup untuk mencari Tuhan selalu. Sebagai istri yang baik, awalilah hidup kita dengan mencari Tuhan. Sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita terus mencari Tuhan. Jangan berjalan menurut kaki kita. Dan jangan selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Karena Tuhan akan mempersiapkan segala yang kita butuhkan setiap waktu. Oleh sebab itu, carilah Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat 9, firman Tuhan katakan pada saat ini, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Daud di sini menjelaskan, ketika dia menjadi raja, dia menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bijaksana, dan dia sudah mengandalkan Tuhan selalu. Tetapi kehidupannya selalu saja ada percobaan di sekitar dia. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun kita anak-anak Tuhan, pantangan itu selalu ada. Tapi ketika kita berseru dan mencari Tuhan selalu, Tuhan akan tampil sebagai pembela kita dimanapun kita ada. Kita tidak perlu sedih, kekecewaan dan sebagainya karena situasi yang sedang melanda dunia ini. Semua diizinkan oleh Tuhan. Peristiwa ini terjadi supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menyembah Dia dalam doa, dalam pujian, dan dalam penyembahan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-10 mengatakan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Jemaat yang saya kasihi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan disarankan supaya kita tidak menimbulkan dari dalam hati kita kekacauan, tidak menimbulkan emosi. Karena semua diatur dengan baik oleh Tuhan. Berjalanlah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, mujizat itu selalu terjadi. Dan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita sepanjang hari-hari yang akan kita lewati. Amin. Tuhan
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kepada kami semua. Ketika kami menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang selalu mengikuti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menjadi pembela kami. Di situasi seperti saat ini, ya Tuhan, sering kami sebagai anak-anak Tuhan merasa sedih, merasa kecewa, bahkan juga ada yang merasa putus asa. Tapi puji Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dengan penuh kasih setia. Engkau mencari kami yang hilang. Engkau menemukan kami kembali. Engkau memperbaharui hati kami yang luka, hati kami yang kecewa. Engkau menuntun kepada kami sehingga kami setia kepadamu. Terima kasih biar firman Tuhan pada saat ini membuat kami semangat untuk terus mencari Tuhan setiap waktu. Ampunilah kami Tuhan. Sering sekali kami mencari Tuhan ketika kami mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kami tidak mendapatkan apa-apa, kami malas untuk mengasihi Tuhan, apalagi dengan doa sungguh-sungguh. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami, yang membentuk iman kami, yang membuat kami kuat selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kiranya semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah mereka satu demi satu. Pimpin dan tuntunlah mereka ya Allah, supaya mereka mampu mencari Tuhan setiap waktu. Jangan biarkan jemaat Tuhan jauh dari Tuhan. Ketika situasi COVID-19 ini merajalela, mewabah di seluruh dunia, bahkan di Indonesia khususnya, di Mataram dan sekitarnya, kami mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memberikan ketenangan kepada kami, supaya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mampu menjaga kesehatan yang baik, sehingga kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah pribadi-pribadi kami, sebagai seorang suami bagi istri dan seorang bapa bagi anak-anak. Banyak juga tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, tantangan itu akan jauh dari kami. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa supaya mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberikan sukacita, ketenangan kepada mereka. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar ketika kami mencari Tuhan setiap waktu. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, sembuhkanlah mereka ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Ketika wabah pandemi COVID-19 ini terus terjadi di daerah kami, jagalah anak-anak Tuhan dimanapun mereka ada. Jauhkanlah sakit, penyakit, cobaan, godaan dari si jahat, supaya anak-anak Tuhan tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam mereka bekerja setiap hari.
bagi jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 yang merajalela ini, berikanlah semangat kepada jemaat Tuhan, bahkan kami semua, supaya kami terus taat kepada Tuhan. Bapa yang baik, berkati PHMJ, penatua, diaken, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan menjauhkan segala mara bahaya, Tuhan memberikan ketekunan mereka untuk terus melayani Tuhan, baik itu di dalam gereja GPIB WR Supratman maupun di lingkungan dimanapun mereka ada. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama istri dan anak, berikanlah kesehatan yang baik, pola berpikir yang bijaksana yang datang dari Tuhan, kesehatan yang mengasihi dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun hamba-Mu ini. Tuhan memberkati juga jemaat-jemaat yang dilayani oleh beliau. Banyak tugas-tugas yang harus dirangkul oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa. Banyak hal yang harus dilakukan. Oleh sebab itu Tuhan pimpin dan tuntunlah, dan jauhkanlah sakit penyakit dari beliau, sehingga beliau mampu bersama penatua diaken dan juga para pendeta yang membantu pelayanan di tempat ini, mampu mengasihi jemaat dengan sukacita. Berkati juga Bapak Pendeta Sony, Engkau memberkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam kebersamaan bersama Pendeta Yance Tonapa dan juga hamba-Mu di tempat ini. Berkatilah semuanya. Hamba-Mu mau berdoa untuk Vikaris Yohanes. Terima kasih Engkau mengutus anak muda ini di gereja kami untuk banyak belajar tentang merangkul jemaat, tentang mengasihi jemaat, tentang banyak hal di tempat ini. Berkatilah di masa-masa mudanya. Hamba-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Berkatilah bangsa dan negara kami, ya Allah. Berkati juga lingkungan dimanapun kami tinggal. Engkau memberikan suasana damai. Engkau akan memberikan rasa kasih sayang dengan penuh ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa untuk para pegawai gereja GPIB WR Supratman. Engkau memberikan kesehatan yang baik, semangat yang baik yang datang dari Tuhan. Engkau akan membela mereka dimanapun mereka ada. Engkau akan menjauhkan segala cobaan godaan, sehingga mereka terus mengasihi Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, dengarlah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tentunya apa yang kami berikan ini semua berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berkati persembahan ini. Engkau kuduskan persembahan ini. Engkau jadikan persembahan ini menjadi pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.